TK di Batam, Mm-mm. SD 6 tahun pernah di Medan, Mm-mm. terus balik lagi SMP ke Batam sampai SMA. Oh, berarti memang muter-muternya di Sumatera Iya, yang Sumatera aja. utara-utara gitu ya. Karena emang Udah orang agak tua, atas. karena emang orang tua asli sana kan, Bu. Kenapa milih Jogja? Karena Rana itu pas SMA kelas 2 pernah liburan di Jogja kan, Bu, sama mama itu 2 minggu, lumayan lama 2 minggu. Jadi Rana itu pernah nginep di rumah bude, ada bude jauh gitu, saudara jauh. Dia itu di desa wisata Brayut. Jalanan Jogja itu lebih asri gitu loh, Bu, lebih banyak pohon. Oh, di Iya. Batam emangnya? Di Batam panas terik karena di sana kan kita kepulauan. Jadi angin cahaya matahari panas banget, kayak gimana lah, Bu, kalau di pantai gitu kan, Bu. Oke, kembali lagi di Rumpi Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih kita anak cantik ini dari Batam, Hai. Rana apa Ayu panggilannya? Rana aja, Bu. Rana aja, Bu, katanya. Yeah. Karena kalau di Batam panggilannya Ayu katanya ya. Itu sama keluarga aja sebenarnya. Oh, khusus keluarga. Iya, khusus keluarga. Kalau orang luar Rana. Iya, biar lebih kayak lebih keren aja Rana gitu. Oke, dari Batam. Dari lahirnya di Batam. Batam. Sampai SMA. Enggak, jadi Rana TK di Batam, SD 6 tahun pernah di Medan, terus balik lagi SMP ke Batam sampai SMA. Oh, berarti memang muter-muternya di Sumatera iya, yang Sumatera utara-utara gitu ya. Karena emang udah orang agak tua atas. Karena emang orang tua asli sana kan, Bu. Oh, gitu. Oke. Terus sekarang kuliah milih Jogja. Kenapa tuh awalnya? Bisa cerita nggak kenapa sih kok bisa ke Jogja? Kalau Rana tuh kan kenapa milih Jogja, karena Rana itu pas SMA kelas 2 pernah liburan di Jogja kan, Bu, sama mama itu 2 minggu, lumayan lama 2 minggu. Jadi Rana itu pernah nginep di rumah bude, ada bude jauh gitu, saudara jauh. Dia itu di desa wisata Brayut. Nah, di situ Rana 2 minggu di situ. Terus lihat jalanan Jogja itu lebih asri gitu loh, Bu, lebih banyak pohon. Oh, di Batam emangnya? Di Batam panas terik karena di sana kan kita kepulauan. Jadi angin cahaya matahari panas banget, kayak gimana lah, Bu, kalau di pantai gitu kan, Bu. Kalau di Jogja itu asri, terus ya kota pinggir pantai ya, Batam itu ya. Terus di Jogja itu orangnya juga ramah-ramah gitu loh, Bu. Ya. Akhirnya jatuh cinta lah sama Jogja. Akhirnya berjanji aku akan kembali. Ya, terus Rana di Batam gak pernah lihat sawah. Di sini kan banyak sawah, Bu, jadi kayak matanya lebih fresh aja gitu. Ya, suka ya. Jogja. Ada gunung, ada sawah, ada Gunung Merapi gitu. Dan akhirnya memilih kampus juga dekat Gunung Merapi ya. Sebenarnya itu pengennya PTN, cuman karena emang belum rezeki jadi UI aja nggak apa-apa, yang penting di Jogja gitu. Oh, yang penting di Jogja. Iya, emang pengen di Jogja pokoknya. Garis bawah. Bold garis bawah. Jogja. Tidak mau kota lain. Nggak mau. Karena sudah jatuh cinta itu tadi. Karena udah jatuh cinta sama orang-orangnya juga. Gitu. Makanannya cocok. Awalnya enggak, karena awalnya tuh taunya tuh kan gudeg doang kan, Bu, namanya. Di Jogja tuh makanannya manis-manis gitu. Oh, terdengar kabar seperti itu. Terdengar. Karena kan ada banyak kakak tingkat di sini kan, Bu. Terus pas Rana kesini emang iya, Bu, awalnya tuh Rana cuman kenal makanan yang asin manis-manis doang. Ternyata lama-kelamaan di Jogja tuh makannya ternyata pedes kan sambal mereka itu sambal bawang ya namanya kan di sini kan. Jadi kayak enak juga, malah di sini Rana naik 8 kilo. Jadi dulu Rana cocok berarti. Iya, cocok berarti, makanya sampai pas setiap pulang ke Batam itu mama pasti kayak, ya Allah, ada mama gendutnya gitu-gitu. Gitu lah, Bu. Wah, ternyata memang akhirnya makanan juga jadi cocok. Setelah tinggalnya cocok, makanan juga cocok. Murah-murah juga. Gitu loh. Suasana kampus menyenangkan dong di Jogja menyenangkan. Cuman Rana itu nggak bisa bahasa Jawa sampai sekarang, Bu. Gak apa-apa. Itu aja. Tidak masalah. Iya. Selebihnya asik ya. Soalnya masalahnya Jogja itu adalah miniaturnya Indonesia. Iya. Dan nggak semua orang bisa berbahasa Jawa. Dia sekarang pasar-pasar yang mbah-mbah aja sudah paham kok. Kalau yang beli anak-anak muda, dia pasti berbahasa Indonesia. Iya, benar. Kalau zaman dulu memang mbah-mbah pakai bahasa Jawa dan ya, kita Bu, ya? mahasiswa baru
kudu iso. Berarti Paling nggak sama sekali dikit-dikit lah kalau ke pasar tradisional ya, dikit-dikit lah, Mbak tumbas. tumbas Terus tunggal. kasih aja uang. Nggak usah bilang tumbas berapa gitu ya, nggak usah, kasih aja uang 5.000 apa 2.000, Mbak tumbas kasih ini. Istilahnya nibak ke duit. Apa itu Bu artinya? Artinya menjatuhkan uang. 2.000 dapat berapa aja deh Mbak, Oh terserah. jadi terserah mbahnya. 5.000 dapat berapa aja Mbah, terserah, namanya nibak ke duit kalau di sini. Mbah misal gudeg, Mbah beli nasi gudeg nih kasih 10.000. Nanti Terserah dikasih. mau dapat apa aja. Mau ayamnya suwir, mau telurnya separoh. Iya. Itu nibak ke duit. Oh apa Bu? Nibak ke duit. Nah itu kayak gitu. Jadi itu dulu zaman-zaman saya tuh di generasi 90-an. Saya kan di sini 93 tuh. Oh, Ibu di angkatan. Jogja 93. Saya satu universitas. Alameter kita, satu alameter. Tapi beda fakultas. Sama fakultasnya. Fakultas kita sama, fakultasnya sama, beda jurusan berarti. Itu dulu mbah-mbah zaman itu belum bisa berbahasa Indonesia. Sama sekali Bu. Ya pokoknya yang beli semuanya pakai bahasa Jawa. Di generasi-generasi itu. Tapi makin lama makin kesini, makin banyak orang di luar Jogja yang kuliah di Jogja. Akhirnya masyarakat Jogja terbuka banget gitu loh. Mbah-mbah di pasar pun sekarang berbahasa Indonesia gitu. Dia ngeliat tuh, loh anak ini sepertinya logatnya bukan Jawa nih Jawa. gitu. Langsung di bahasa Indonesia kan. Ya Rana pernah kok itu ke pasar Pakem, bisa kok bahasa Indonesia mbah-mbahnya. Ya kan? Iya bisa. Apalagi Ngerti sekarang Malioboro sih udah udah dari dulu memang bisa berbahasa Indonesia. Udah bisa nawar-nawarnya? Gak bisa. Gak tega. Itu gak apa-apa. Wah kalau di Jogja harus tega tuh. Aduh, soalnya di sini rata-rata ini mbah-mbah kan yang jualan. Bener. Gitu. Ya udahlah. Tapi hebat lah kalau nggak nawar, tapi memajukan UMKM. Iya benar. Cinta UMKM Indonesia. Cinta UMKM kayak gitu. Soalnya nanti kalau kita belanjanya keseringan di departemen store misalnya ya, nggak tanpa menyebut merek nih ya. Nah itu nanti nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Jawa dong, nggak bisa nawar. Karena udah paten nawar ya Bu ya. Udah punya price tag-nya kan. Kita tinggal bayar di kasir itu kan gampang. Tapi kalau di pasar tradisional itulah mengasah keahlian, bener, komunikasi, berbahasa mengasah Jawa. keahlian ini calon ibu ya. Iya, itu makanya. Terus gimana lagi pengalaman di Jogja kuliah ini sekarang udah tahun keberapa nih Rana? Tahun kedua di Jogja. Kan semester 7 sekarang. Berarti semester 7 ya sekarang ya. Oh memasuki tahun ketiga berarti ya. Iya tahun ketiga kalau tahun ketiga ya? Tahun keempat? Tahun ketiga atau keempat ya? Tahun keempat. Tahun keempat kuliah, tapi masa di Jogjanya tahun kedua. Oh gitu. Karena kan corona 2020 kan Bu. Oh pulang soalnya. Jadi emang kita tuh masih daring semua. Sistem pembelajarannya daring semua. Terus kalau nggak salah itu udah mulai 2022 awal itu udah hybrid. Jadi ada yang online, ada yang offline, tapi Mama Rana masih nyaranin online aja karena takut kan. Terus pas bulan Februari kayak diwajibkan gitu untuk offline semua. Baru Rana ke Jogja itu bulan 2 gitu. Oke, bisa cerita nggak sih ini sekarang kuliahnya apa namanya? Di mana tadi? Di Universitas Islam Indonesia. Di bisnis digital. Nah, bisnis digital tuh apa tuh? Banyak yang belum tahu ini teman-temannya. Ini kan ini untuk masukan juga untuk anak-anak SMA nih, terutama yang kelas 3. Siapa tahu galau, siapa tahu cuma tahu jurusannya ekonomi, hukum, psikologi gitu-gitu ya. Orang jarang dengar bisnis digital. Teknik gitu-gitu ya, yang dari jadul sampai sekarang selalu ada. Nah, ini sekarang kan kayak baru ya? Iya. Baru kan ini ya kayaknya ya. Upgrading dari D3 manajemen. Oh gitu. Jadi dulu itu kami itu Bu namanya D3 manajemen. Nah setelah upgrading jadinya D4 bisnis digital. Bisnis digital. Iya. Terus itu ada jurusannya lagi? Nggak ada, itu aja. Oh itu aja. Jadi bisnis digital sama kayak manajemen Bu, cuma dia lebih ke digitalisasinya aja gitu. Semua pelajarannya hampir sama kayak manajemen, cuman dia kayak ada lebih praktek ke biasanya kan manajemen. Awal-awal kita D3 itu belum ada masuk ke bikin prototype gitu kan Bu. Prototype aplikasi. Nah pas udah masuk pindah upgrading jadi D4 kita udah mulai masuk buat desain aplikasi gitu-gitu. Jadi emang beda perubahannya.
Gitu ya. Sekarang udah apa-apa era digital soalnya ya. Jadi cocoklah dirimu belajar pinter milihnya. Iya, jadi buat teman-teman yang zaman-zaman sekarang memilih UII aja bisnis digital. Wah, ini agak promosi. Ini masih satu FE, maksudnya malah satu FBE ya Iya, sekarang sama Bu. Cuman bisnis yang ekonomi bisnis iya benar. bisnis Fakultas bisnis dan ekonomi ya. Cuman yang kalau D4-nya di atas kampusnya. Itu sama dengan ini ya, kayak terapan gitu ya. Iya, sarjana terapan. Oh, sarjana terapan. Terus sama dengan sekolah vokasi enggak itu? Kan kalau sekolah vokasi kan 30% teori, 70%-nya udah praktek dia. Iya, sama sih Bu kayak gitu. Kita lebih banyak praktek. Karena kita aja juga belajar kayak ini ya, jadi sales perbankan gitu Bu. Jadi kita cara komunikasi sama customer kita juga belajar, kita praktek langsung gitu. Terus juga kita ke UMKM kita kayak namanya, nanya-nanya mereka juga gimana bisnisnya jalan. Terus kita juga lihat gitu keuangannya ya. Kita telaah semuanya. Iya. Terus kita analisa, terus kita buat proposal, buat inovasi buat bisnis itu kayak gitu. Prakteknya kayak gitu. Setiap semester pasti ada praktek keluar kampus, maksudnya kita langsung ketemu orang di luar kampus gitu. Enak dong, seru ya. Seru. Terus di UI itu juga biasanya kayak ada studi banding gitu loh Bu. Jadi misalnya kita kayak kemarin kita ke Bucini. Terus kita lihat-lihat gimana caranya di situ, operasionalnya kita lihat. Terus SDM-nya semua kita analisa gitu. Terus itu semuanya dimasukkan ke dalam digital, maksudnya dari pembayaran misalnya pakai QRIS. Iya. Gitu, kayak seperti itu. Belajar seperti itu juga. Kan sekarang semuanya serba era digital tuh. Nggak usah pakai cashless lah ya istilahnya ya. Nggak ada namanya uang cash keluar dari dompet juga tipis kan pastinya. Biasanya kita isinya kartu sama HP doang. Iya, HP. Malah sekarang Bu banyak yang di HP, karena di HP kan udah bisa semuanya. Sekarang orang zaman sekarang tuh guys lebih serem ketinggalan HP ketimbang ketinggalan dompet. Kalau HP ketinggalan bisa balik tuh ke rumah ya. Kalau dompet ketinggalan, ya sudah masih pegang HP gitu kan. Karena kan Bu kalau misalnya barang fisik itu takutnya ketinggalan, takut hilang kan. Kalau HP biasa kita kan karena lebih aware aja sama HP kan, di mana-mana HP pegangnya kan. Itu tingkat keamanannya pastilah ya, lebih dari yang kalau orang kecopetan. Sekarang kalau HP hilang juga mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Bisa dikasih sandi. Copet itu nggak bisa ngapa-ngapain juga, kita tinggal lapor aja kan ke misal Telkomsel atau kemana gitu ya. Bisa dihilangin semua data-datanya. Iya, betul. Wah, sekarang lebih insya Allah aman lah. Ya, aman. Iya. Tapi dirimu salut deh. Maksudnya kita kayaknya yang era-era generasi X juga. Generasi X bener-bener buta nih masalah baru nih, masalahnya bisnis digital. Ini kita juga masuk di kawasan digital ini kan juga. Agensi yang ada untuk studio podcast ini, terus di luar studio juga ada kayak konsultan untuk digital juga ya kayak gitu. Ini juga pembelajaran juga ya, maksudnya magang tapi sambil belajar juga. Iya, sambil belajar, sambil praktek, sambil belajar buat ketemu orang baru gitu. Orang-orang penting lah Bu, contohnya Ibu ya. Penting apa nih? Penting dipentingkan. Ya sekarang paru-paru juga menunya juga ini ya, kita pakai scan. Iya kan Bu, contohnya thread gitu kan. Kita nyari-nyari tuh mana nih menu, dulu kan ditempel-tempel. Dalam era-era dulu gitu kan. Sekarang udah cuman mungkin gambar-gambarnya aja, tapi pemesanan tetap via digital gitu. Supaya ini ya biasa ya. Biasa. Dan yang generasi yang lebih old gitu ya, itu lebih banyak belajar harusnya kayak saya gitu, harus banyak belajar karena ketinggalan amat gitu ya, masalah kayak gitu. Oke, mau cerita apa lagi nih? Kampus udah, kampung halaman Batam sudah. Gitu. Selain di Jogja pernah ke kota mana lagi yang di Pulau Jawa? Oh ya, Pulau Jawa ya Bu ya. Jakarta udah pernah, ibu kota? Jakarta belum pernah. Oh, belum pernah. Jajal lagi ke Jakarta. Oh iya. Polusinya lagi tinggi. Pernah ke Bandung, pernah ke Semarang, pernah ke Malang. Seneng ya, maksudnya beda ya antara iklim dan atmosfernya dan semua lingkungannya antara Sumatera sama Jawa beda ya. Kelihatan banget perbedaannya atau gimana?
pas Rana pertama kali nyampe Jogja itu yang turun dari pesawat kan Bu, abis itu di bandara kan di Kulon Progo itu depannya itu sudah Bandara Kulon Progo saat itu. Yang pas Rana mau kuliah itu masih baru-barunya berarti ya. Jadi kan kita langsung ke atas kan Bu, dijemput teman Rana. Itu dia kan di depannya langsung gunung kan. Itu Rana rasanya kayak pengen teriak, cuman itu lagi rame kan, jadi malu. Jadi kayak aduh enaknya dingin gitu. Itu padahal sore kayak jam 4 sore gitu. Itu dingin, sejuk. Itu tahun 2022 awal. Inilah kehidupan baruku gitu. Ya. Aduh enaknya gitu. Terus pas Rana ternyata Rana kan nggak tahu maksudnya posisi kampus ini dekat Gunung Merapi kan. Jadi pas Rana nyampe malam-malam itu di kos-kosan itu emang ternyata kok dingin banget gitu loh. Dingin banget Bu, emang sejuk banget gitu. Di arah Kaliurang atas dekat kampus itu sejuk. Enak. Siang pagi-pagi aja masih sejuk gitu. Tapi mungkin sekarang cuacanya lagi panas ya Bu ya, siang-siang. Ya, memang di mana-mana panas. Iya, lagi panas di mana-mana. Jogja katanya sih kabarnya dari kota-kota lain ini paling mending di Jogja. Padahal Jogja aja udah panasnya kayak gini. Nggak ngebayang kota lain gitu loh. Di Batam, di Medan, ada yang 38 luar derajat. Biasa Bu. Itu ya. Keperes kita kayak sauna mungkin di sana. Saya dulu juga mengalami seperti Mbak Rana nih gitu loh. Dulu kan saya tuh dari SD, SMP, SMA di Jakarta. Oh, Ibu di Jakarta. Oke, di Jakarta. Terus tapi karena saudara banyak yang di Jogja, setiap lebaran kan pulang tuh kita ke Jogja. Pulang ke Jogja dari SD, SMP. Nah, mulai terbersit pengen tinggal di Jogja tuh SMP. Oh, dari SMP, Bu. Kayaknya aku harus kuliah di sini. Karena kalau zaman dulu tuh Lebaran pasti kumpul sama sepupu-sepupu. Sepupu-sepupunya banyak tuh. Ntar kita jalan rame-rame karena dulu rumahnya Eyang. Saya punya Eyang tuh rumahnya di belakang Malioboro. Oh, pas di belakang Malioboro. Daerah-daerah situ tuh. Nah, kita kalau ke Malioboro tuh jalan kaki rame-rame tuh. Era itu belum ada Gojek. Belum. Jauh jadi banget mana-mana jalan kaki. Ibu masih gitu. SMP ya? SMP. Itu era-era 80-90. Itu antara transisi 80-90 tuh aku SMP. Nah itu kita rame-rame tuh dari belakang Malioboro jalan ke Malioboro. Mau ke alun-alun juga jalan kaki. Jadi kita eranya saat itu era jalan. Di Jakarta Bu, jalan kaki. Iya, di Jakarta tuh juga gitu. Jadi kita biasa yang namanya sekolah jalan kaki kemana-mana. Jadi dulu mau KFC dulu era 80 mungkin kota lain KFC belum ini ya, di Jakarta udah dulu ada tuh. Rumah saya kan di Tebet. Mau ke MT Haryono itu dari Tebet ke MT Haryono jalan kaki. Bu. Iya, jalan tapi kaki. Jalannya memadai maksudnya rame-rame. Jadi sambil ngobrol. Itu era-era itu. Jadi polusinya juga belum sebanyak sekarang. Betul. Kita mau nonton bioskop itu juga jalan kaki. Jadi pilihannya hanya jalan kaki, kalau jauh banget naik bis. Naik Metro Mini. Kalau di Jogja jauh banget itu pun. Kalau di Jogja nggak ada bis. Adanya pilihannya beca, andong. Era itu yang banyak tuh beca, andong. Ya udah kita kemana-mana jalan kaki. Baru kalau agak jauh kita mau ke Gembira Loka, Gembira Loka. Kita naik andong. Berame-rame. Kok keren juga ya. Kan lain ini ya, era kan. Nah, ini bedanya antara generasi apa namanya? Gen Z. Z ya, aku X. Beda 2 dekade ya. Iya, 2 dekade dong kita beda. Naik andong ya Bu ya. Naik andong gitu. Terus kalau jalan Kaliurang sekarang ada Trans Jogja. Iya ada. Kalau zamanku dulu naik Baker. Kan nggak tahu bis Baker. Dia bis. Bis Baker dia namanya. Ini pasti ketawa lagi ya ntar. Baker tuh bentuknya bis biasa kan Bu? Bis gede. Tapi bisnya jadul. Bis jadul. Ada kacanya tapi kan, atau dia kacanya nggak ada kacanya gitu, jadi ada langsung angin-angin supaya enggak dong, ada kacanya dong. Tetap, tapi bentuknya bentuk kalau lihat ntar bisa googling Baker lihat. Nanti itu tujuannya dari bawah, kayaknya dari mana Mbak Dewi? Enggak tahu. Kayaknya terminal Turban ya. Mudah-mudahan bener ya. Ini kalau salah dibenerin ya guys. Soalnya enggak tahu permulaan Baker tuh dari mana. Baker itu kita ketemunya pokoknya dari Kaliurang bawah. Dia menuju sampai Telaga Putri, Kaliurang jauh atas. Jauh juga ya Bu ya. Dan lelet sekali. Lama. Dan enggak bisa nanjak sebenarnya. Bener, lelet. Tapi masih ada yang naik juga, rame juga ya. Pilihannya 2 dulu kalau mau ke Kaliurang atas. Baker dan Kol Kampus namanya. Kol Kampus. Bis juga. Bukan, dia apa sih namanya? Minibus. Minibus gitu. Dulu apa sih ya, kayak mobil apa ya? Pokoknya mobil tapi gede.
gitu, kayak travel. Oh, kayak mobil travel. Persis kayak mobil travel. Itu dia dari terminal Terban, tahu C Simanjuntak. Dulu kan karena searah. Sekarang dulu 2 arah. Dulu 2 arah. 2 arah. Jadi dia dari terminal Terban itu dia langsung ke atas, dia tuh tegak lurus tuh. Lewatin dia tuh sampai membelah kampus UGM kan. Terus sampai Jakal, KM5 sampai Telaga Putri juga. Jauhnya. Jadi anak-anak yang dulu zaman saya ya, misalnya kampusnya di bawah, tiba-tiba ada janjian sama dosen di kampus atas tuh. Naik itulah. Nah itu ya Bu ya. Terus dia berhenti di depan gerbang kampus atas, kampus terpadu. Dulu namanya kampus terpadu. Sampai sekarang namanya. Iya, terpadu. sama. Terpadu. Kita jalan. Turun, jalan. Jalan gitu. Iya. Oh, dulu belum ada yang kayak naik motor gitu ya, Bu ya? Banyak. Oh, banyak. Tapi kalau yang naik bis banyak juga. Banyak juga. Jogja itu kota motor dari dulu. Oh, Jogja itu kota motor dari dulu. Kota motor. Dia tidak familiar, mahasiswa Jogja itu tidak familiar untuk naik angkutan umum sebenarnya. Oh, iya. Soalnya di sini aja nggak ada angkot kan, Bu? Ya kan? Angkutan umum itu nggak ada kan di sini. Betul. Dulu dan sekarang masih banyak dulu angkutan umum di Jogja. Kalau sekarang selain Trans Jogja kayaknya cuman ada Gojek dan sebagainya itu ya. Nggak ada yang lain. Kalau dulu banyak. Kobutri ada. Len. Apa sih namanya? Bis yang jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada tuh. Jalur namanya jalur. Tulis jalur dia. Oh, namanya jalur 5. Gitu. Bis gede. Itu berarti dia jalannya sesuai jalur. Betul. Betul. Kobutri, Aspada dulu di Jogja itu. Terus Damri. Oh, Damri. Ada bis Damri yang lewat ring road itu. Tuh bis Damri. Terus ya itu tadi bis jalur. Oh, namanya bis jalur. Jalur 5 arahnya ke sini, jalur 6 ke sini. Jadi saya anak Jakarta pindah ke Jogja tuh sangat senang ada bis-bis itu karena tinggal lompat satu bis kalau ini kan biasa kita pakai komuter kalau di Jakarta gitu kan. Hidup dengan ini. Jadi pas di Jogja agak-agak sedih gitu. Kok ini ya kok gitu. Kayak ini ya. Ada kayak di Jakarta gitu. Kereta KRL. Kita kemana-mana naik kereta, naik bis. Nah di Jogja ternyata orang pada naik kendaraan pribadi ya gitu. Itu bedanya dulu. Tapi seru juga sih. Oke, jadi ini ya generasi yang beda rentang 20 tahun ini ternyata cerita-ceritanya cukup tentang Jogja aja ya. Udah seru banget nih gitu loh, bahwa memang Jogja. Beda ya. Beda pokoknya. Tapi di Batam juga nggak kalah seru Bu, karena di Batam kan Rana udah kenal teman-teman juga, ada orang tua juga kan Bu, jadi lebih senang juga, sama aja. Jadi intinya anak Sumatera yang berkelana dan mengambil pendidikan di Jogja ini gitu ya, kalau pulang ke Batam dia rindu Jogja, kalau di Jogja rindu Batam. Jadi pengennya apa dong? Kesimpulannya pengennya ngapain gitu ya, tapi ya rindu tuh perlu kok. Semangat jadinya pas mau pulang semangat. Jadi pas rindu Jogja semangat belajar gitu kan. Harus ke Jogja lagi nih. Nah, rencananya nanti kalau udah lulus mau dekem di Jogja apa kembali ke Batam? Pengennya lanjut pendidikan sih Bu. Di sini juga. Pengennya di sini juga, tapi kan betah kan dia. Tapi Rana pengen juga lanjut di Bandung. Pokoknya misalnya Mama izinin di Jogja, kalau di Bandung. Sesuai Mama gitu aja. Lah, pokoknya di Jawa ya intinya di Jawa. Gitu. Tapi nanti berbakti pada nusa dan bangsanya di Batam. Belum tahu juga, tergantung menikah apa enggak. Kan berjodoh lagi. Itu nanti sih Bu, masih jauh pikiran Rana kalau kayak menikah masih jauh. Tapi kayaknya kalau misalnya kerja di Batam deh, gitu, di Batam sama Mama. Sama Mama gitu, iya, anak Mama. Oke guys, ini ya cerita-cerita dari anak Sumatera nih, gadis Sumatera yang ini lagi mengejar cita-citanya di Jogja gitu. Mungkin jadi inspirasi ya nanti buat teman-teman yang nanti masih SMA dan mungkin tinggal di luar Jogja ya, entah di kota lain atau di pulau luar Jawa gitu ya, berpikiran gini toh Jogja sesuai dengan ceritanya Mbak Rana ini, Kakak Rana. Kalau Mbak Jawa ya, Kakak Rana. Iya, betul dong, Kakak Rana. Di Batam. Oke, Rana, terima kasih ya sudah mengisi podcast Rumpi Asik pagi ini gitu. Makasih juga, Bu. Mudah-mudahan jadi yang nonton juga ntar teman-temannya diajak untuk
subscribe, like, komen, dan share Rumpi Asik. Oke, sampai jumpa lagi di Rumpi Asik. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.